Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Utta nena pamadena sanya mena damena ca dipangkai rata medawi yang ogo nabi kirati. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaknya orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Ya Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, pada pagi hari ini kita bertemu kembali ya. Pesan dhamma saya pada pagi hari ini yaitu dengan tema dengan pengendalian diri masalah-masalah dapat diselesaikan. Dari dalam kehidupan kita sehari-hari, saat kita mengalami masalah-masalah, hendaknya disadari ya. Setelah disadari, mental kita, batin kita, diri kita kendalikan ya. Karena kalau kita tidak sadari secara alamiah akan menimbulkan ego kita ya. Kalau ego kita timbulkan secara alamiah, di sana masalah-masalah akan timbul. Kalau masalah-masalah sudah akan timbul ya, secara alamiah ya, kita akan sakit hati ya. Karena siapapun ya dalam kehidupan ini, siapapun dari kita tentu tidak menginginkan banyak masalah ya. Karena kalau kita tidak menginginkan banyak masalah, yang perlu kita perhatikan yaitu selalu mengendalikan diri kita ya. Karena dalam pengendalian diri kita ya, ajaran sebenarnya yang 5 ini selalu diingatkan, yaitu sila, samadhi, dan panya. Itu 3, 1, 2, 3 ya di dalam pesan dhamma ini, yaitu sila, samadhi, dan panya. Selalu dalam ajaran-ajaran Guru Agung, selalu Guru Agung Buddha mengingatkan umatnya selalu mempraktekkan sila, samadhi, dan panya ya. Karena sila, samadhi, panya inilah yang akan menuntun kita ya. Kita memiliki, tentu di dalam kehidupan ini kita memiliki perilaku yang baik ataupun yang tidak baik. Tapi yang selalu diingatkan, kita hendaknya selalu meningkatkan tindakan perbuatan yang baik. Dengan perbuatan baik inilah di sana akan timbul pengertian-pengertian baru, pikiran-pikiran yang baik ini yang akan menuntun kita ya. Semoga dengan pikiran-pikiran yang baik ini kita lebih cepat mencapai pencerahan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan berikutnya ya. Karena sebelum mencapai pencerahan itu, seseorang diingatkan kembali, yaitu selalu melakukan perbuatan baik. Karena dengan perbuatan baik yang kita lakukan terus-menerus, sehingga kebajikan ini selalu kita kembangkan. Dengan selalu kita kembangkan, pikiran-pikiran yang baik inilah yang akan menuntun kita ya. Dengan pikiran yang baik ini menuntun kita, terakhir yaitu kita mencapai kebijaksanaan, yaitu panya ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, biarpun kita belum mencapai kebijaksanaan yang sempurna, tapi dengan pengendalian diri ini setidaknya kita memiliki pengertian-pengertian yang baik. Pengertian-pengertian yang baik yaitu berusahalah ya tidak menyakiti orang lain. Kalau kita berusaha tidak menyakiti orang lain, setidaknya di dalam pikiran ini, di dalam batin ini sudah timbul pikiran yang benar ya. Dan pada kesempatan pagi ini, yaitu salah satu dalam praktek pengendalian ini, yaitu sangwara, yaitu sila ya, memiliki moralitas yang baik, memiliki
pengendalian diri dalam berperilaku yang baik, ya. Pengendalian diri dalam perilaku, ya, salah satu kita diingatkan kembali yaitu menghargai orang yang telah berjasa kepada kita, dan membalas budi kepada mereka. Dengan demikian, di sana sudah menimbulkan rasa penghargaan kita terhadap orang itu. Dengan pengendalian pertama ini, secara alamiah, kalau kita mempraktekannya, ya, kita akan bahagia, orang lain pun akan bahagia. Jadi moralitas ini, perilaku, ya, budi pekerti, selalu mengajak kita semua, yaitu membuat diri kita nyaman maupun membuat orang lain nyaman, ya. Ya, salah satu yang paling mudah yaitu, ya, dermawan, ya. Dermawan ini, ya, paling mudah dipraktekkan, ya. Dermawan ini bisa berbentuk materi, pikiran, atau tindakan, ya. Tindakan itu, ya, misalkan saat kita melihat orang lain menderita, lalu dengan tenaga kita langsung bisa membantu mereka. Atau dengan pikiran yang baik kita bisa menasehati mereka, ya. Jadi kalau dengan materi, yaitu kita bisa memberikan, ya, materi kita, yaitu berbentuk apapun kepada orang yang membutuhkan. Kenapa di dalam ajaran Guru Agung Buddha selalu, ya, umat Buddha ini selalu diingatkan untuk menjadi orang yang dermawan, ya. Karena segala sesuatu timbul, ya, penyebab, ya, sebagai penyebab dalam kehidupan ini, masalahnya adalah materi, ya. Materi ini, ya, bisa berbentuk, ya, bisa berbentuk barang, tapi materi ini pun kalau kita dalam kehidupan sebagai manusia, materi ini yaitu jasmani kita. Kenapa jasmani kita? Karena saat kita berhubungan orang, di sana akan timbul kontak. Cara kita memandang, cara kita mendengar pada seseorang itu melalui materi ini. Orang yang kita suka di sana tentu tidak ada masalah. Tapi kalau orang yang saat kita temu, batin kita, mental kita timbul perasaan yang tidak suka, di sanalah nantinya akan timbul konflik, ya, masalah. Begitu juga orang yang kadang-kadang kita tidak merasa apa-apa, tapi saat, ya, kita bertemu mereka mengomentari sedikit yang tidak sesuai dengan perasaan kita, di sanalah timbul masalah. Jadi masalah-masalah ini timbul karena ada hubungan kontak seseorang dengan yang lainnya. Itulah penyebab masalah, ya. Karena penyebab masalah bisa timbul karena orang lain, penyebab masalah pun bisa timbul karena jasmani. Timbul karena jasmani ini bagaimana? Karena kita manusia ini tak luput dari sakit, dari penyakit. Saat timbul penyakit, kita mulai gelisah, ya kan? Kita ingin cepat-cepat sembuh dari penyakit, ya. Tapi dengan melakukan pelepasan, yaitu dermawan, kita mulai menyadari dengan pikiran yang baik. Nanti pikiran yang baik ini yang akan menuntun kita. Jadi masalah-masalah ini kalau kita sering dermawan, setidaknya nanti timbul masalah, timbullah pikiran-pikiran yang baik, ya. Jadi yaitu dermawan ini pun mengajak kita semua, yaitu sedikit demi sedikit melepas ego ini, melepas kemilikan kita. Karena kemilikan ini secara alamiah, karena kita masih diliputi oleh kegelapan batin, kita selalu menyatakan bahwa inilah milik kita, inilah kepunyaan saya, ya. Tapi sebenarnya kita di sini hanya pinjam, ya. Kalau apabila seseorang ini dari muda bisa sampai usia tua, mereka telah meminjam jasmaninya dengan baik, ya. Tapi di balik meminjam, kita pun harus menyadari bahwa suatu saat jasmani ini pun akan rusak, ya. Sesuai dengan, ya, timbunan karma kita masing-masing, ya. Jadi siapapun masih sehat, ya, masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik,
ya lakukanlah saat ini ya, jangan menunda. Di sini saya akan memberikan gambaran ya, sebuah gambaran supaya kita lebih mudah mengerti, atau ilustrasi ya. Dikisahkan pada suatu saat ya, ada seekor gajah yang sudah mati ya, yang mengapung di Sungai Gangga. Lalu ada seekor burung gagak melihat, wah ternyata ada daging gajah yang sudah mati itu akan menjadi milik saya, karena saya akan tinggal di sana ya, karena kan gajah mati kan tenggelam, timbul di atas permukaan air. Lalu burung ini pun ya menghinggap di atas ya, atas daging gajah ini. Setelah itu gajah ini tentu dibawa oleh arus ya, arus sungai ya, tadinya dari sungai. Karena burung ini keasikan ya menikmati daging gajah yang mati itu, burung ini tidak mempedulikan yang lain ya. Kadang-kadang ya sebelum aliran sungai ini menuju ke laut, tentu aliran sungai ini akan mengalir menuju tempat-tempat, yaitu tempat desa-desa atau kota-kota. Dengan berlalunya tempat-tempat itu, aliran ini akan menuju ke lautan lepas ya. Karena burung ini keasikan menganggap dirinya ya dapat mempertahankan hidup dengan makanan ini, lalu burung ini tidak pedulikan lain. Saat melihat desa ya, desa itu kan berarti wilayah yang kering, yang bisa burung ini bisa terbang ke sana. Tapi burung ini tidak mau ya. Dengan berjalannya waktu ya, karena berjalannya waktu, daging ini pun sampai di lautan. Saat sampai di lautan, burung ini pun sudah tinggal di sana beberapa lama, yaitu kita bisa bilang burung ini pun udah tua gitu. Saat sudah tua, burung ini secara alamiah tenaganya tidak kuat seperti saat usia muda. Saat burung ini melihat daging gajah ini sudah mau habis, lalu burung ini ingin terbang ya, karena tidak lama lagi daging gajah ini akan tenggelam di dasar lautan. Lalu burung ini yaitu ingin terbang mencari daratan. Saat ingin terbang mencari daratan, waktu itu tenaganya sudah tidak mampu lagi, tidak menemukan daratan, hingga tenaganya habis, burung ini pun terjatuh di dalam lautan. Dan tentu di dalam lautan akan dimakan ikan-ikan. Begitu juga di sini ya, umat Buddha ya, sebagai umat Buddha yang baik, kita diingatkan saat kita masih muda tentu banyak kesempatan-kesempatan yang baik. Tapi kita selalu mengumpulkan materi, tidak mau mempedulikan hal yang lain, di sana kita akan terjebak ya. Dengan berjalannya waktu, kita pun manusia ini tak luput dari usia tua. Ya, kalau bisa mencapai usia tua. Karena kematian ini kita tidak tahu. Bisa usia muda, bisa dewasa, bisa usia tua. Itu semua tergantung dari buah kebajikan kita ya. Jadi karena demikian, lalu karena kita tidak melakukan perbuatan baik di saat muda, hingga usia tua, saat kita sudah di rumah sakit, saat itu organ-organ tubuh kita sudah mulai rusak, kita tidak berdaya, di sana akan timbul pikiran-pikiran. Timbul dalam pikiran itulah yang membuat kegelisahan seseorang. Kegelisahan yang bagaimana? Misalkan sewaktu kehidupan masih muda, mereka itu tidak melakukan perbuatan baik, sehingga tidak ada kebajikan yang menuntun mereka ke arah baik. Lalu baru teringat, saat teringat, oh saya ingin melakukan perbuatan baik sebelum ajal datang menjemput saya. Tapi saat itu kita sudah berada di rumah sakit. Kita sudah tidak berdaya lagi. Jadi janganlah sampai hal itu terjadi baru kita menyesal ya. Karena kalau hal itu terjadi kita menyesal, itu sudah terlambat ya. Tetapi kalau saat kita masih muda, masih bisa melakukan perbuatan baik apapun, lakukanlah dengan baik. Karena dengan demikian menuntun mental kita ke arah
yang lebih maju, yaitu perkembangan batin, yaitu melalui sila, ya. Karena sila ini kalau kita memiliki perilaku yang baik, di mana kita berada, kita akan disenangi orang lain. Sila ini sebenarnya mengajarkan kita memiliki sifat-sifat luhur, yaitu cinta kasih, belas kasih, simpati, dan keseimbangan batin. Ya, kalau kita mempraktekkan 5 sila aja, di sana akan menimbulkan 4 sifat ini. Semua itu ya tergantung ya bagaimana kita memahami sifat-sifat itu yang berada di dalam batin kita masing-masing, ya. Tentu di dalam batin kita masing-masing berbeda-beda, ya. Ada yang sekali baca dapat mengetahui, ya. Ada beberapa kali baca, tapi ada yang berulang-ulang kali baca. Itu semuanya mengajak, ya, menuntun kita, yaitu selalu mencapai kemajuan di dalam Dhamma. Jadi praktek Dhamma ini yaitu jangan satu kali praktek, ya, tapi terus berulang-ulang, ya. Dengan demikian semoga kita bahagia di dunia ini maupun dunia berikutnya. Karena salah satu ya dari berkah mulia, ya, berkah termulia, ya, Manggala, ya, diingatkan bahwa memiliki kebajikan di masa lampau itulah berkah termulia. Jadi kita diingatkan bahwa saat ini kita mulai memupuk kebajikan kita. Dan apabila kalau kita mencapai pencerahan di kehidupan akan datang, kita memiliki berkah kebajikan di kehidupan ya yang lampau, ya. Jadi selalu ya mempraktekkannya ya sekemampuan kita. Ya, jangan sia-siakan karena selagi masih diberi kesempatan untuk kehidupan dalam ini. Ya, dan jadi sila ini selalu mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita yaitu selalulah memiliki perilaku budi pekerti yang baik. Ini sila. Kedua yaitu pengendalian diri melalui kesadaran, ya, sati, ya. Kesadaran di sini secara alamiah mengajak kita mempraktekkan samadhi, memiliki perhatian kepada batin dan jasmani, ya. Karena setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, itu sebenarnya pikiran, ucapan, dan tindakan itu mengingatkan ya kepada umat bahwa jasmani dan batin ini satu sama lain sangat berhubungan dekat dengan seseorang, ya. Jadi sangat berhubungan dekat dengan kita. Jadi saat kita meditasi ini yaitu memperhatikan proses dari batin dan jasmani, ya. Tentu tidak gampang, ya, dalam mempraktekkan perhatian. Karena perhatian ini yaitu selalu mengingatkan, tentu di dalam batin manusia ada saat senangnya, ada saat susahnya. Saat senang dan susah, kita harus selalu menyadarinya. Dengan menyadarinya, semoga masalah-masalah dalam kehidupan ini tidak banyak. Kalau kita hanya menginginkan senang, kita selalu menolak yang susah, tentu akan lebih banyak masalah-masalah. Tapi kalau kita memiliki perhatian, ya, kesadaran kita terhadap batin dan jasmani ini dengan sadar, secara alamiah masalah-masalah yang kita hadapi pun akan berkurang, ya. Masalah ini harus kita hadapi dan jangan menghindarinya, ya. Melalui perhatian ini saat kita menghadapi masalah, kita harus mengingatkan kembali kepada batin kita bahwa kita jangan menghindarinya, yaitu kita memiliki, ya, menimbulkan keberanian dalam menghadapi masalah. Karena dengan menimbulkan keberanian, apabila masalah ini dapat kita selesaikan, di sana pasti kita dapat memetik hikmah dari masalah yang kita hadapi itu. Ya, semua dalam kehidupan ini pelajaran-pelajaran yang tidak baik pun dapat kita renungkan. Karena yang
negatif pun bisa menjadi positif. Kalau pikiran kita dapat menyelesaikannya dengan baik dan dapat kita berubah menjadi positif, ya. Jadi masalah-masalah ini ya harus kita berpikir secara positif, ya. Memang tidak nyaman, tapi ya berusaha, ya. Karena dengan usaha yang tekun ini, ya masalah-masalah ya dapat kita selesaikan dengan baik. Jadi kesadaran ini akan menuntun kita. Ya, salah satu ya untuk memperhatikan kesadaran ini ya harus meditasi, ya. Meditasi ini kalau kita belum mulai mempraktekannya memang agak sulit. Tapi semuanya ini kalau kita terus melakukannya dapat kita lakukan, ya. Semua itu kalau seperti pelajaran-pelajaran dalam kehidupan ini, kalau kita enggak mau belajar, pasti orang itu tidak bisa. Tapi kalau segala pelajaran, kalau kita mau belajar, pasti bisa, ya. Salah satu, misalkan yang paling mudah, saat kita masuk kerja di kantor tertentu. Saat itu kita belum memiliki keahlian yang diinginkan oleh kantor tertentu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan terus kita melatih secara alamiah, nanti kita pasti bisa. Kita pasti dapat menyesuaikan ya masalah yang ada di kantor maupun di luar. Itu semua tergantung kembali kepada kita, bagaimana kita menyikapinya, ya. Jadi dapat kita praktekkan, ya. Jadi ini sati ini, kesadaran ini sangat dibutuhkan perhatian. Karena dengan perhatian ini kita bisa nyaman, orang lain pun bisa nyaman. Ketiga yaitu pengendalian diri melalui pikiran yang benar, ya. Pandangan benar, ya, pandangan benar. Pandangan terang, ya, pengendalian diri melalui pandangan terang. Pandangan terang ini ya secara alamiah mengingatkan kita kembali kepada 4 kebutuhan pokok, yaitu ya makanan, pakaian, ya, tempat tinggal dan obat-obatan, ya. Karena 4 kebutuhan pokok ini setiap hari orang pasti mempergunakannya. Dan ingat, kita harus ya merasa puas kebutuhan pokok ini. Dengan pandangan terang ini mengingatkan kita bahwa merasa puas dengan kemilikan kita, ya. Kenapa merasa puas? Karena kalau kita barang yang kita miliki, sudah kita miliki, barangnya belum rusak, kita masih menginginkan terus menerus, di sanalah nantinya akan timbul kekecewaan. Kenapa kecewa? Kalau kita menginginkan sesuatu itu, tapi kita tidak dapat mencapainya, di sana akan timbul kekecewaan. Jadi pergunakanlah barang yang kita miliki dengan sekemampuan kita, yaitu saat barang tersebut belum rusak, kita tidak menggantinya dulu. Karena kehidupan ini, kemajuan zaman, terutama kemajuan materi ini sangat menjanjikan, sehingga ya kita semua ya dapat, ya, artinya kalau ada orang ada yang memiliki materi yang banyak, mereka akan selalu gonta-ganti, ya. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti terus pun tidak habis-habisnya. Karena materi ini, terutama handphone, dari saat ke saat selalu banyak, ya, selalu fitur-fiturnya, ya, menu-menunya tambah banyak, tambah menjanjikan, ya. Semua itu ya tergantung kita, bagaimana cara kita menanggapinya, ya. Ya, jadi materi ini pandangan terang ini mengingatkan kita cara mempergunakan materi itu dengan baik, ya. Terutama ya tentu juga baju, juga pakaian juga. Kadang-kadang pakaian kita belum rusak, kita nampak pakaian ini wah lebih enak, ya, lebih bagus, saya mau beli. Ya, semua itu ya tergantung pada kita, ya. Bukan berarti dilarang, tidak. Cuman ya sepandai-pandailah kita mempergunakan materi itu dengan baik, ya. Dengan mempergunakan materi itu dengan baik, kita tidak jauh dari masalah. Tapi kalau kita tidak melihat, dulu saya punya teman, saat ada orang undang ke pesta, dia harus memberi pakaian baru.
Setiap mau undang ke pesta atau kemana harus memiliki pakaian baru. Iya, pas waktu itu memang gajinya cukup. Tapi bagi orang yang gajinya pas-pasan, ya memang kita bisa memakai kartu kredit ya. Tapi ingat, saat tagihnya datang, jangan keteter membayarnya. Jadi inilah mengingatkan kebijaksanaan kita dalam mempergunakan kebutuhan hidup ini ya. Semua manusia ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Tapi tujuannya ya untuk kita menghindari dari masalah-masalah yang lebih berat ya, yang lebih kita tidak mampu menghadapinya dalam kehidupan ini. Jadi salah satunya ya kita harus mengantisipasi dengan pengendalian diri ya. Setelah itu pengendalian diri melalui kesabaran ya. Sebenarnya di dalam yang pertama saat sila, kedua kesadaran ini yaitu samadhi, ketiga pandangan terang yaitu panya ya, panya. Sebenarnya sila samadhi panya dijelaskan di dalam pengertian awal di dalam pengendalian. Tapi kalau di dalam yang keempat sama kelima supaya pengendalian kita lebih mantap, lebih maju, makanya kita diingatkan mempraktekkan kesabaran. Jadi tentu segala sesuatu itu dalam kehidupan ini ya, kita harus sabar, yaitu menahan diri dari masalah-masalah. Jadi kalau masalah-masalah itu datang, kita harus sabar, bisa siap, bisa menerimanya. Ya, jadi bisa menahan diri. Karena kenapa? Masalah-masalah itu butuh kesiapan batin seseorang itu. Kalau batin seseorang itu telah siap, dia akan mampu menghadapi masalah apapun ya. Jadi kesabaran ini selalu mengingatkan bahwa kita dalam menghadapi situasi apapun sabar. Sabar ini yaitu berlapang dada menerima segala sesuatu yang kadang-kadang di luar pikiran kita ya. Kadang-kadang apapun dalam kehidupan ini bisa terjadi ya kan. Kita kan tidak tahu. Jadi kesabaran ini yaitu selalu kita diingatkan ya. Kesabaran yaitu saat kita menghadapi masalah-masalah sulit, misalkan ya, masalah kantor, masalah rumah tangga, di sana kita diingatkan kembali kesabaran. Kesabaran ini yaitu mengingatkan kembali, berusaha menurunkan ego kita. Kalau kita di sana ego kita turun karena kesabaran ini, kita pasti dapat menghadapi masalah. Karena masalah-masalah timbul secara pribadi saya melihat karena kesombongan kita. Ya, kita selalu menyatakan inilah saya, inilah milik saya. Tapi kalau saat orang yang berbicara sedikit menyinggung perasaan kita, tapi kalau di sana kita tidak merasakan, di sana pasti kita tidak timbul kemarahan, tidak timbul kebencian, ya. Jadi saat seseorang itu ngomong, kalau kita tidak ada pikiran-pikiran yang buruk, di sana tidak ada konflik. Jadi kesabaran ini selalu mengingatkan bahwa ya kita berusahalah saat kita berhubungan dengan orang lain, saat ada orang berbicara yang tidak sesuai, kita harus menahan diri. Ya, kalau menahan diri berarti ya tidak ada masalah. Karena masalah ini kita tidak dapat menahan diri. Jadi kalau kita memiliki pengendalian diri, di sanalah masalahnya dapat kita selesaikan. Ya, jadi kesabaran ini ya harus selalu kita diingatkan lagi. Tentu dalam kehidupan ini kita mencapai prestasi apapun, saat kita gagal dalam mencapai prestasi atau saat pekerjaan kita gagal, kita diingatkan akan kesabaran. Sabar menghadapinya, sabar menahan penderitaan ini. Semua itu akan berlalu. Jadi penderitaan ini tidak selamanya kita menderita, tidak selamanya kita bahagia. Semua itu ada kondisinya. Ya, semua itu ada perubahannya. Jadi semua itu adalah tidak tetap datangnya silih berganti, ya. Jadi kesabaran. Yang terakhir yaitu semangat, ya.
semangat atau usaha. Nah, usaha ini mengingatkan kita kembali tekun, selalu berusaha, ya, sekemampuan kita. Tentu dalam menggapai impian kita harus memiliki energi, energik, ya, kalau bahasanya energik, yaitu selalu semangat. Karena dengan semangat ini, kita dapat menyelesaikan masalah, ya. Karena semangat itu yaitu mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi sesuatu itu harus kita selesaikan dengan usaha. Tentu usahanya yang baik, ya. Usaha yang menuju pengendalian diri kita, ya. Usaha yang selalu menimbulkan pikiran yang baik, ya. Di dalam usaha ini ada empat cara, ya. Salah satu, perbuatan baik yang sudah ada kita tingkatkan. Saat ini misalkan, ya, pada setiap minggu Anda sering ke wihara, tingkatkanlah terus menerus. Biar 1 minggu sekali, tapi kalau seumur hidup, ya, dari muda sampai usia tua, kalau kita tiap minggu aja ke wihara, perbuatan baik sudah berapa banyak telah kita pupuk, ya. Tapi kalau kita minggu ini iya, minggu depan enggak, ya. Apalagi nanti kebiasaan itu, kalau minggu depannya enggak, nanti bisa dua minggu berturut-turut, iya lagi kayak gitu. Jadi semangat ini memang diingatkan, ya. Semua itu tidak ada orang lain yang bisa mengingatkan kita, yaitu diri kita yang menuntun diri kita sendiri, ya. Jadi ingat, inilah semangat, ya. Jadi setelah itu misalkan meditasi, meditasi ini saya kurang, ya, saya tingkatkan lagi, ya. Jadi perbuatan baik yang sudah ada kita tingkatkan. Perbuatan baik yang belum ada kita timbulkan. Salah satu tentunya yang sulit ditimbulkan meditasi, ya. Karena saya melihat meditasi ini sangat bagus. Meditasi ini dapat menimbulkan pikiran-pikiran yang baik, ya. Meditasi ini kalau kita memiliki pikiran-pikiran yang baik, secara alamiah kita akan menurunkan ego kita, menurunkan kesombongan kita. Seperti apa? Seperti padi yang berisi akan menunduk. Dengan kesiapan mental ini, dimanapun kita berada, orang akan senang. Biarpun kita memiliki pengertian yang baik, tapi kita selalu rendah hati, kita dapat memahami, ya, perasaan orang. Dengan demikian kita dapat kemanapun dan di sana akan mendapat kedamaian bagi siapapun, ya. Jadi pengendalian diri ini melalui semangat ini, ya, harus kita tingkatkan. Udah itu, yang perbuatan baik perbuatan buruk yang sudah ada harus kita tinggalkan. Perbuatan buruk misalkan, ya, ini misalkan aja. Misalkan kalau kita suka berjudi, suka mabuk-mabukan, suka isap rokok yang berlebihan, satu hari bisa 2 bungkus, kita mulai mengurangi. Dan kalau Bante bilang kalau rokok itu harus dihentikan, tidak bisa. Segala sesuatu itu karena kita memulainya, kita pun harus pelan-pelan, ya, secara perlahan-lahan merubahnya sedikit demi sedikit. Karena setiap manusia tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tidak langsung, karena langsung nanti suatu saat timbul ketagihan, dia karena tidak bisa menahan diri, dia akan melakukan hal itu kembali. Jadi kurangi aja, ya. Jadi kurangi sedikit demi sedikit. Kalau kita tadinya suka berjudi, kita kurangi. Karena tidak bisa langsung. Semua itu butuh proses, ya, perlahan-lahan. Tapi biar perlahan secara pasti, ya, dan kita dapat merubahnya, ya. Setelah itu perubahan ini nantinya tentu akan membuat kita lebih, ya, lebih berkembang, lebih memahami, ya. Memahami siapa? Memahami diri kita sendiri. Bukan pertama kali setelah kita menemukan sesuatu itu, kita bukan untuk orang lain dulu. Kita pergunakan untuk mental kita dulu. Setelah mental kita bisa menerima, kuat,
kita lalu bisa membagikan pengertian, pengetahuan kita kepada orang lain. Jadi saat ini siapapun di antara kita, sebenarnya kita hidup ini saling berhubungan. Satu sama lain saling ketergantungan, ya. Karena ketergantungan ini yaitu saling mengingatkan. Mengingatkan hal-hal yang baik, ya. Dan perbuatan yang buruk yang belum ada kita tinggalkan. Kita tidak menimbulkan lagi, ya. Perbuatan buruk yang belum ada tidak ditimbulkan, ya. Jadi perbuatan buruk yang belum menjadi karakter kita di dalam batin dan jasmani kita tidak kita timbulkan, ya. Dengan demikian kita telah mempraktekkan Dhamma ini dengan baik, ya. Sebagai terakhir, ya, dengan usaha yang tekun, semangat dan disiplin dan pengendalian ini, Dhammapada ini, ya, Dhammapada ini, kenapa Dhammapada ini? Dhammapada ini dikisahkan, ya. Saya akan memberikan komentar Dhammapada ini. Dikisahkan pada kehidupan Guru Agung Buddha, tentu kita ingat, ya, yaitu Culapantaka, ya. Culapantaka ini yaitu pada kehidupan yang lampau, Culapantaka ini pernah terlahir menjadi orang yang pintar, ya, orang yang pintar tapi pernah mencela orang yang mencapai tingkat kesucian, ya. Jadi karena dia pernah mencela orang yang mencapai tingkat kesucian, saat kehidupan berikutnya Culapantaka ini menjadi orang yang pelupa. Menjadi orang yang pelupa. Culapantaka ini pun pernah terlahir menjadi seorang raja, ya. Saat ada parade, pawai, raja kan yaitu keluar kota, yaitu bertemu dengan rakyatnya. Saat bertemu dengan rakyatnya, Culapantaka itu pada saat itu menjadi seorang raja. Lalu karena harinya terasa terik, Culapantaka ini lalu mengambil handuknya, lalu menghapus handuknya di wajahnya. Saat itu Culapantaka ini waktu menjadi pangeran itu dia sadar, oh ternyata kain yang bersih ini bisa kotor karena keringat saya, ya, karena keringat saya, karena apa ya? Gimana ngomongnya? Karena keringat dan kotoran di wajah saya. Karena keringat dan ke wajah kita, kalau agak lama kan kita pakai tisu kan bisa jadi kotor, ya. Jadi kotor. Demikian karena waktu itu pangeran ini memiliki pengertian yang demikian, tapi setelah itu pangeran ini lupa, ya. Setelah lahir kembali saat, ya, Guru Agung Buddha masih hidup, Culapantaka ini pun, ya, Culapantaka ini menjadi seorang biku, ya. Karena sebelum menjadi biku, pertama kali menjadi biku yaitu abangnya dulu, yaitu Mahapantaka. Mahapantaka ini yaitu abangnya. Setelah abangnya, karena abangnya sering ngajak kakeknya mendengar Dhamma sewaktu muda. Karena sering mendengar Dhamma saat usianya menuju remaja, Mahapantaka ini pun meminta kakeknya untuk izin, dia meninggalkan duniawi. Saat meninggalkan duniawi menjadi seorang biku, lalu Mahapantaka ini praktek Dhamma dengan sungguh-sungguh. Suatu saat Mahapantaka ini mencapai tingkat kesucian arahat. Karena Mahapantaka ini mencapai tingkat kesucian arahat, dia teringat sama adiknya. Oh, adik saya ini pasti bisa seperti saya. Lalu pun meminta kakeknya untuk melepaskan adiknya itu, yaitu menjadi seorang samana. Ya, setelah menjadi samana ini, adiknya mempraktekkan Dhamma. Saat mempraktekkan Dhamma ini, Culapantaka ini hafal satu bait, tapi bait berikutnya lupa, bait kedua lupa, bait kedua yang dihafal, bait pertama lupa, ya. Karena sering demikian, abangnya ini melihat, wah adik saya ini pelupa terus, ya. Lalu
suatu saat ya, suatu saat Jiwaka, kita tahu Jiwaka itu yaitu seorang tabib. Saat itu seorang tabib ini mengundang Guru Agung Buddha untuk dana makanan ya besok pagi ya. Siangnya Jiwaka ini undang. Setelah undang, lalu Mahapantaka ini bilang ada satu orang yang tidak ikut, yaitu adik saya, karena dia telah meninggalkan duniawi. Lalu Jiwaka ini menyetujuinya ya. Setelah adiknya mendengar, timbul keputusasaan di adiknya ya, di Culapantaka. Culapantaka ini lalu besok pagi ya, besok pagi sebelum Guru Agung Buddha sama siswanya datang ke tempat Jiwaka ya. Lalu Culapantaka ini pun mau pergi. Saat itu Sang Buddha ya, sering dikatakan bahwa pada pagi hari Sang Buddha melihat dunia ini dengan penuh cinta kasih. Saat itu Sang Buddha melihat Jiwaka ini, Culapantaka ini batinnya telah siap ya, batinnya telah siap. Lalu sebelum Culapantaka ini sampai di pintu gerbang, Sang Buddhanya sudah sampai duluan. Jadi karena Culapantaka ini sampai di pintu gerbang, melihat Sang Buddha, harus kan seorang murid harus menghormati guru, ya kan? Setelah menghormati gurunya, menghormati Guru Agung Buddha, lalu Culapantaka ini meminta mohon pamit ya. Tapi di sana Guru Agung Buddha lalu mengajak dia ke suatu tempat ya, ke kuti Guru Agung Buddha. Meminta Culapantaka ini hadap ke timur. Setelah hadap ke timur, lalu dengan kekuatan batin Guru Agung Buddha ya memberi dia kain putih. Culapantaka, kain putih ini kamu nanti kalau keringat badan kamu, laplah di wajah kamu. Setelah dilap, kamu harus mengucapkan Trajo Haranang. Trajo Haranang itu artinya hilang semua kotoran batin. Ya, sambil mengisap, Culapantaka ini mengucapkan kata demikian. Ya. Setelah itu, karena waktunya sudah dekat, Sang Buddha sama 500 siswanya yang diundang oleh Jiwaka ke rumah Jiwaka ya. Jadi Culapantaka ini yaitu sambil mengisap wajahnya sambil mengucap. Saat suatu ketika dia melihat tadinya ya kain putih ini bersih. Kain putih ini sekarang sudah kehilangan sifat aslinya, yaitu bisa menjadi hitam ya. Karena bisa menjadi agak hitam, lalu karena Sang Buddha dari tempat yang jauh mengetahui Jiwaka ini sudah siap, lalu Sang Buddha menyatakan bahwa yang harus ya, yang dihilangkan dalam kotoran batin ini yaitu 3 akar kejahatan, yaitu keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Saat itu Culapantaka ini mengetahuinya bahwa kehidupan ini tidak kekal ya, tapi setelah diingatkan kembali, dia kembali menyelidiki batinnya dengan pandangan terang. Setelah menyelidiki batinnya dengan pandangan terang, Culapantaka ini pun mencapai kesucian arahat. Saat di rumah Jiwaka ini, saat Jiwaka ini menyerahkan makanan kepada Sang Buddha, lalu Sang Buddha menutup matanya. Karena Sang Buddha menyatakan bahwa di wihara itu masih ada satu orang biku yang belum dingajak. Lalu Jiwaka ini ya meminta pelayannya ke wihara. Saat pelayannya ke wihara itu, Jiwaka ini ternyata setelah mencapai arahat memiliki kekuatan batin. Dia merubah satu wihara itu menjadi 1000 orang. 1000 orang dengan aktivitas yang berbeda-beda. Ada yang sedang baca, ada yang sedang meditasi, ada yang sedang cuci. Jadi karena demikian, pelayan itu kembali lagi melapor kepada majikannya bahwa di wihara itu banyak orang dan saya tidak tahu mana yang Culapantaka. Lalu bilang, panggil namanya yang Culapantaka. Pelayan ini lagi ke sana lagi. Saat dipanggil, saya semua yang 1000 orang ini semua menyatakan dirinya Culapantaka. Lalu pelayannya pusing, kembali lagi
ke majikannya. Lalu Guru Agung Buddha memberi nasihat bahwa yang pertama kali menyatakan dirinya, langsung pegang tangannya. Lalu pelayannya itu mengikuti nasihat dari Guru Agung Buddha. Di antara 1.000 orang yang pertama kali memegang tangan, pelayan itu langsung memegangnya dan mengajak Culapantaka ini ke tempat undangan Jiwaka. Makanya saat itu setelah makan selesai, murid-murid siswa Sang Buddha itu memuji kepiawaian Guru Agung Buddha dalam mendidik siswanya. Kenapa? Dalam sekejap, dari pagi, dalam sekejap aja siswa ini bisa langsung mencapai pencerahan. Itu semua apa? Di sini yang harus kita ingatkan, ketekunan dari kita melakukan sesuatu itu dengan ketekunan, dengan kesabaran, dengan demikian, tekun, disiplin, dengan demikian kita pasti maju, Ini hanya mengingatkan kita, Kisah-kisah ini hanya menginspirasi kita supaya kita selalu bersemangat dalam praktek Dhamma, Karena siapapun tak dapat menghalangi seseorang apabila mental seseorang itu maju dan siap mencapai pencerahan, Bukan marah siapapun tidak bisa, Bukan dewa marah siapapun tidak bisa. Semua itu akibat dari apa? Perbuatan baik dari seseorang itu. Jadi selagi masih hidup, selagi masih kita diberi bekal kesehatan, marilah kita bersama-sama selalu mempraktekkan perbuatan-perbuatan baik. Karena perbuatan baik ini akan selalu menuntun kita ke arah pencerahan, yaitu padamnya kotoran batin dan tujuan terakhir yaitu Nibbana, Karena Nibbana ini yaitu selalu mengingatkan, salah satu mencapai kalau kita Nibbana itu yaitu dengan meditasi, Karena dengan meditasi ini secara alamiah mengingatkan kita putuskan dengan duniawi, Secara alamiah kalau kita praktek meditasi ini, kita diam sendiri, duduk, secara alamiah Anda telah memutuskan duniawi. Tapi memutuskan duniawi tentu dalam waktu yang tidak lama. Salah satu 1 jam. Tapi kalau 1 jam, kalau selalu kita tingkatkan, berapa waktu yang kita pergunakan, kan perbuatan baiknya tambah lama, Karena kalau setiap 1 jam kita selalu praktekkan, lama-lama 1 jam itu pun bertambah banyak, Jadi perbuatan baik ini lakukanlah, sekemampuan mungkin, sekemampuan kita, tidak berlebihan. Jangan dituntut perbuatan ini, jangan dituntut, tapi dengan kesadaran kita, tanpa orang mengajak, kita sendiri yang melakukannya. Itu yang akan menuntun kita. Kalau kadang-kadang ada, kalau ayah ngajak itu kan kita melakukannya setengah hati. Tapi kalau dengan kita sendiri tanpa ada orang minta, itulah kebajikannya yang bagus yang harus kita tingkatkan, Jadi dengan tekun, usaha, semangat, dengan semangat pengendalian diri, kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik. Karena tinggal 2 bulan lagi, kita pun akan menutup tahun 2016. Jadi perjalanan kita sangat singkat, sangat singkat. Jadi harus kita renungkan, selalu kita renungkan dari tahun ke tahun. Tapi dalam tahun ke tahun itu mengingatkan kita bahwa dari tahun ke tahun ini saya harus bertambah kedewasaan dalam mempraktekkan Buddha Dhamma, dalam menghadapi masalah-masalah, dan dalam melepaskan sang aku. Karena aku ini kalau kita lepaskan, mental kita akan damai, Demikianlah pesan Dhamma saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.